Bertemu lagi dengan Bu Erna dalam pembelajaran PLDJ kelas 4 bab 4 tentang gado-gado. Ayo anak-anak, kita bahas pembelajaran kita. Gado-gado kuliner khas Betawi. Betawi memiliki ragam kuliner yang bervariasi. Kuliner Betawi dapat ditemukan di warung-warung yang menyajikan makanan khas Betawi atau di acara-acara adat Betawi. Beberapa kuliner khas Betawi antara lain kerak telur, nasi uduk, nasi ulam, nasi kebuli, soto Betawi, semur jengkol, asinan Betawi, laksa Betawi, sayur besan, ketoprak, dan gado-gado. Meskipun kuliner Betawi mudah ditemukan, khususnya di wilayah Jakarta, tapi beberapa makanan tersebut hanya dapat ditemukan di acara-acara adat Betawi tertentu. Misalnya, sayur besan yang hanya dapat ditemukan pada acara adat besan. Salah satu kuliner khas Betawi gado-gado. Gado-gado makanan terdiri atas sayur-sayuran, tempe, tahu, telur rebus, dan lain-lain yang diberi bumbu sambal kacang dan sebagainya. Kata gado-gado sendiri berarti campur aduk tidak karuan atau sesuatu yang dicampur. Oleh karena itu, kuliner ini disebut gado-gado karena merupakan campuran dari berbagai bahan. Gado-gado dapat ditemukan dengan mudah di hampir seluruh penjuru Jakarta. Tidak hanya itu, gado-gado juga telah tersebar di wilayah Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara dalam acara-acara kenegaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Gado-gado merupakan salah satu kuliner yang kerap kali disajikan. Tujuannya untuk memperkenalkan kuliner khas Indonesia. Meskipun Betawi merupakan bagian dari bangsa Indonesia, tapi kulinernya banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Eropa, dan Arab. Oleh karena itu, kuliner Betawi memiliki bahan dan alat untuk membuat gado-gado. Gurih dan gado-gado mendapat sebutan unik, yaitu Indonesia Salad atau salad orang Indonesia. Hal ini karena gado-gado menyerupai selada yang menggunakan campuran sayur-sayuran. Bahan gado-gado merupakan campuran dari berbagai sayuran, kacang, dan bahan lainnya. Secara umum, bahan gado-gado terbagi menjadi 3, yaitu sambal kacang atau saus kacang, bahan isi, serta bahan pelengkap. Sambal kacang merupakan bahan utama gado-gado. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat saus kacang antara lain kacang tanah goreng, gula Jawa, cabai, bawang putih, nasi, garam, air asam Jawa, jeruk limau, dan air matang untuk mencampur. Kadang bumbu kacang ditambah dengan kacang kenari untuk menambah rasa agar lebih gurih lagi. Bahan isi yang digunakan untuk membuat gado-gado bervariasi, tergantung dari selera atau ketersediaan bahan. Biasanya bahan yang digunakan antara lain kubis, bayam, kacang panjang, labu siam, tauge, mentimun, tomat, kentang, tempe, tahu, dan telur. Namun demikian, dapat pula ditambah atau diganti menggunakan kangkung, lada, pare, sawi, buncis, jagung manis, atau sayuran lainnya sesuai selera. Sayuran seperti kubis, bayam, kacang panjang, labu siam, dan tauge sertakan dan telur umumnya direbus dan dikukus terlebih dahulu. Sementara tempe dan tahu digoreng. Bahan-bahan untuk membuat sambal kacang ada kacang tanah, gula Jawa, cabai, terasi, bawang putih, garam, asam Jawa, jeruk limau. Nah, seperti ini. Wow, selera ya gado-gadonya. Bahan-bahan untuk isi gado-gado: bayam, kacang panjang, labu siam, tauge, tahu, mentimun, tomat, kentang, telur, kubis,
Umumnya, campuran antara bahan isi dan sambal kacang sudah dapat dinikmati. Namun, biasanya terdapat bahan pelengkap lainnya yang ditambahkan. Bahan pelengkap tersebut antara lain bawang merah goreng untuk taburan kecap manis, kerupuk atau emping, serta lontong atau nasi putih. Alat untuk membuat gado-gado. Terdapat beragam alat dapur yang digunakan untuk membuat gado-gado. Alat tersebut cukup mudah ditemukan. Setiap rumah pasti memiliki alat ini. Alat-alat yang digunakan untuk membuat gado-gado antara lain panci, wajan, kompor, saringan, talenan, pisau, cobek ulekan, piring, sendok, dan garpu. Panci digunakan untuk merebus kentang dan telur serta sayuran seperti bayam, kacang panjang, labu siam, tauge, dan kubis. Wajan penggorengan digunakan untuk menggoreng tempe, tahu, tanah, bawang putih, dan cabai. Sementara itu, kompor digunakan untuk proses merebus dan menggoreng bahan. Saringan berfungsi untuk meniriskan bahan-bahan yang telah direbus. Sementara itu, talenan dan pisau digunakan untuk memotong bahan, cobek, dan ulekan. Hanya digunakan menghaluskan bahan sambal kacang. Terakhir, piring dan sendok dan garpu digunakan untuk menyajikan gado-gado. Selanjutnya, cara membuat gado-gado. Bahan isinya ya: 2 buah butir kentang setengah bagian kubis ukuran sedang, 1 ikat bayam, 1 buah mentimun, 2 buah tomat merah, 2 butir telur, 150 gram tauge, 2 buah labu siam muda ukuran sedang, 13 buah kacang panjang, 3 buah tahu tempe ukuran sedang, setengah papan tempe. Bahan sambal kacang ya: 150 gram kacang tanah goreng, 50 gram gula jawa atau gula merah, 3 siung bawang putih, setengah sendok teh terasi bakar, setengah sendok teh garam, setengah sendok makan air asam jawa, irisan jeruk limau secukupnya, cabai rawit selera, air matang secukupnya. Bahan lengkap: 2 buah lontong, kerupuk secukupnya, kecap manis secukupnya, bawang merah goreng secukupnya. Bahan rendaman tempe dan tahu, 2 gelas air matang dan setengah sendok teh garam. Bahan lainnya: goreng secukupnya dan air secukupnya untuk merebus. Oke, nah, tugas untuk kalian. Akan kalian jawab ya pertanyaan dari ibu. Gado-gado adalah makanan khas daerah. Ayo, daerah mana? Kalau kalian tadi nyimak, kalian pasti tahu. Yang kedua, bumbu yang dipakai gado-gado adalah bumbu. Nah, tadi ibu sudah menyebutkan ya. Sebutkan 3 sayuran untuk membuat gado-gado. Sebutkan 3 alat yang digunakan dalam membuat gado-gado. Sebutkan bahan isi dalam pembuatan gado-gado. Nah, kalian tinggal menjawab soal yang sudah ibu berikan pada kalian. Selamat bekerja, selamat belajar. Semoga kalian semua sukses. Tetap semangat dalam belajarnya ya anak-anak. Jangan lupa setelah mengerjakan di buku tulis kalian, foto, kirim ke ibu bapak gurunya ya. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.